wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmila. Saya praktek mandiri bidan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, wilayah Ranting 1 yang bekerja juga di Puskesmas Cilaku. Bunda, hari ini saya akan memaparkan tentang antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan itu dulu dianjurkan sebanyak 4 kali. Nah, yang sekarang itu pemeriksaan kehamilan dianjurkan sebanyak 6 kali. Pemeriksaan kehamilan pada trimester 1 itu harus dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada usia kandungan 0 sampai 12 minggu. Nah, pada pemeriksaan trimester 1 ini harus dilakukan juga pemeriksaan oleh dokter. Yang kedua, trimester 2 itu harus dilakukan pemeriksaan ibu hamil sebanyak 1 kali, yaitu pada usia kandungan 13 sampai 28 minggu. Nah, untuk trimester 3 pada pemeriksaan ibu hamil itu harus dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu usia kandungan 28 minggu sampai 40 minggu, dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter. Dalam pemeriksaan ibu hamil itu ada 10 T, yaitu yang pertama pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Timbang berat badan pada ibu hamil harus dilakukan secara berkala. Kenaikan berat badan ibu hamil yaitu minimal 1 kg per bulan atau 9 kg selama kehamilan. Ukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan pada ibu hamil berpengaruh pada kehamilan serta persalinan kelak. Karena ideal ibu hamil tinggi badannya harus lebih dari 150 cm. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah wajib dilakukan pada setiap ibu hamil melaksanakan pemeriksaan kehamilan. Tekanan darah normal 110 sampai 130 per 80. Jika ditemukan pada saat pemeriksaan kehamilan tensi darah ibu hamil lebih dari 140, dapat beresiko mengalami gangguan kehamilan. Contohnya preeklamsi. Yang ketiga, mengukur status tulang atau lingkar lengan atas. Tujuan mengukur lingkar lengan atas pada ibu hamil yaitu untuk deteksi dini kekurangan gizi. Resikonya bayi bisa BBLR jika lila kurang dari 23,5 dinyatakan bumil cake atau kurang energi kronik. Yang keempat, mengukur TFU atau tinggi polusi teri. Tujuannya untuk menentukan usia kehamilan serta mendeteksi dini gangguan pertumbuhan janin. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin dilakukan pada usia kehamilan 16 minggu. Gunanya untuk mendeteksi dini kematian bayi dalam kandungan. Yang keenam, screening status imunisasi TT. Screening imunisasi TT atau imunisasi tetanus toksoid harus diberikan pada ibu hamil sesuai kebutuhan untuk mencegah penyakit tetanus toksoid. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau FE. Pemberian tablet FE pada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan, diminum dengan menggunakan air putih. Yang kedelapan, melakukan cek lab atau laboratorium. Pemeriksaan tes laboratorium pada ibu hamil meliputi golongan darah, hemoglobin, HbSAg, HIV, AIDS, dan sifilis. 9, tata laksana kasus. Ketika menjalani pemeriksaan kehamilan, ibu hamil berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Bila hasil tes kesehatan pada ibu hamil mengalami kehamilan yang beresiko tinggi, maka pihak rumah sakit akan menawarkan tata laksana kasus. 10, temui cara atau konseling.
Setiap kali kunjungan ibu hamil berhak untuk konsultasi. Temu wicara ini bisa membantu perencanaan kehamilan, pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan, dan menyepakati rencana-rencana kelahiran, rujukan bila perlu, bimbingan pengasuhan bayi, serta penggunaan KB pasca persalinan. Saya Bidan Praktek Mandiri Rika Nurmila, perwakilan dari wilayah Ranting 1 Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, mengucapkan selamat hari ulang tahun IBI yang ke-71. Semoga IBI semakin jaya. Bidan sahabat perempuan, bersahabat, berkualitas, dan handal.